Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia, rahmat dan nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, hingga kita detik ini masih dapat menjalankan kewajiban kita selaku hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita juga berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah agar supaya Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga salawat bersambung kepada kita umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membacakan kitab At-Targhib At-Tarhib yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita memasuki hadis tentang ancaman al-mira', yakni ancaman berdebat, al-jidal, adu argumen, al-mukhashamah, berselisih, al-muhajajah, saling berhujah, saling menundukkan dan saling mengalahkan di dalam urusan agama, serta anjuran untuk meninggalkan bagi yang berada di pihak yang benar maupun yang salah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa rahmatan lil alamin. Islam itu sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Itulah sebabnya dalam agama kita yang sudah gamblang, jelas,
yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka tidak perlu untuk mendapatkan kebenaran kita harus berdebat dengan sengit dan sebagainya. Siapapun di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas, membersihkan hatinya, melapangkan dadanya untuk mencari kebenaran, maka ketika disampaikan kebenaran dia akan mudah menerimanya. Berbeda dengan ahli bid'ah, orang-orang pelaku bid'ah. Mereka itu ciri-cirinya suka mendebat, suka berdebat untuk mempertahankan kebid'ahan mereka, bukan untuk mencari kebenaran. Ketika disampaikan dalil Quran dan Sunnah, mereka masih mendebat karena mereka tidak ingin dikalahkan dalam argumen mereka, bukan mencari kebenaran. Debat seperti inilah yang dicela oleh agama kita, yang sering disebut dengan debat kusir. Dengan debat kusir. Jamaah yang berbahagia, Ahlussunnah wal Jamaah melarang perdebatan dan permusuhan dalam agama. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal tersebut. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Iqra'ul Qur'an ma'talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, ma'talafat alaihi qulubukum, selama hati-hati kalian masih bersatu. Fa idza ikhtalaftum, maka jika kalian sudah berselisih, faqumu anhu, maka berdirilah darinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis ini nanti kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bagi siapa saja yang meninggalkan berdebat walaupun dia di pihak yang benar. Di pihak yang benar. Dan itulah pula rahasianya. Selama ibadah haji, jamaah haji dilarang berdebat, dilarang berdebat. Kenapa? Karena haji itu adalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ada syiar di situ. Oleh karena itulah selama ibadah haji, jamaah haji dilarang berdebat. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafath wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maka barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, fala rafasa, maka janganlah dia berkata jorok, wala fusuqa, dan jangan berbuat kefasikan atau kemaksiatan, wala jidala fil haji, dan jangan berdebat dalam melakukan ibadah haji. Allah kaum muslimin, Allah menginginkan haji sebagai fenomena persatuan kaum muslimin. Jangan sampai persatuan tersebut terganggu oleh debat kusir, debat yang tidak berfaedah. Apalagi orang-orang yang sedang bersafar, itu rawan terjadi perbedaan di antara mereka. Emosi sering gak terkontrol. Coba lihat jamaah haji yang gak sabar, ketika cateringnya datang terlambat, wah marah-marah. Waalaikumsalam. Kadang datang gak kebagian, marah-marah. Ini ujiannya berat emang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebisa mungkin hindarilah perdebatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, inna abghadar rijal ilallah al-aladul khasim.
orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang suka berdebat, paling lihai dalam berdebat. Nah, maka kaum muslimin, nanti akan kita sebutkan adab-adab seandainya Anda dituntut untuk berdebat dalam rangka menegakkan kebenaran dan mencari kebenaran. Bukan berdebat untuk menjatuhkan lawan, untuk mempermalukan lawan atau mempertahankan hawa nafsunya, bukan. Tapi berdebat sebagaimana yang diizinkan oleh Islam dengan memperhatikan adab-adab Islami. Berdebat dengan ahli kitab saja kita diperintahkan dengan cara yang ihsan, cara yang terbaik. Apalagi berdebat dengan saudara muslim. Nah, dengan saudara muslim. Dan betapa banyak orang yang tadinya di atas hidayah, di atas petunjuk, gara-gara hobi berdebat, akhirnya dia tersesat. Dia pun menyimpang. Sampai-sampai ulama mengatakan, ini bukan hadis ya, tapi ucapan ulama. Idza aradallahu bi 'abdin syarran, apabila Allah menginginkan seorang hamba dengan keburukan, aghlaqa anhu babal amal, maka Allah akan menutup pintu amal. Wa fatahalahu babal jidal, dan Allah akan membuka pintu perdebatan baginya. Disebutkan dalam kitab Al-Hilyah ya, jilid 8. Kaum muslimin, ucapan sahabat ini betul-betul mengena sekali. Memang orang kalau sudah hobi debat itu biasanya ya, hatinya keras, hatinya atos, ulet, sulit menerima kebenaran. Kebenaran jelas, nggak perlu diperdebatkan. Kalau memang hatinya bersih, murni, ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran, dibacakan ayat, dibacakan hadis, makbulah, pasti menerima. Pasti menerima. Nah, jadi berdebat itu bisa menimbulkan permusuhan. Bisa menimbulkan permusuhan. Ada sebuah ya, riwayat disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya iyyaka wal mira, wahai anakku, tinggalkanlah mira, itu berdebat karena ragu-ragu atau berdebat karena tujuan menentang kebenaran. Fa inna naf'ahu qalil, karena sesungguhnya mira itu manfaatnya sedikit. Wa huwa yuhijul adawa bainal ikhwan, dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Maka kaum muslimin sebisa mungkin hindarilah berdebat. Kenapa orang yang suka berdebat bisa jatuh ke dalam kesesatan? Setelah mendapatkan petunjuk kok malah jatuh kepada kesesatan? Itu tadi alasannya. Karena debat kusir itu bisa mengeraskan hati, meredupkan cahaya hidayah. Dan orang yang suka berdebat kusir atau debat ya, yang tidak bermanfaat ini hanya untuk mencari menang kalah, akan mengurangi keberkahan ilmu. Imam Malik rahimahullah mengatakan dalam kitab Mukhtasar Tahrir Dimashq ya, disebutkan di situ, al-mira'u fil ilmi yuqassi al-quluba wa yuwarrisu saghain ya. Al-mira'u fil ilmi, berdebat dalam ilmu, yuqassi al-qulub, akan membuat keras hati, wa yuwarrisu saghain, dan akan mewariskan dendam. Nah ini, maka kaum muslimin sekali lagi hindarilah debat. Naam. Adapun adab-adabnya nanti kita sebutkan setelah membacakan hadis-hadisnya. Hadis pertama dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun
fi rabadil jannati. Barang siapa meninggalkan debat dalam agama sementara dia di pihak yang salah, maka dibangunkan untuknya rumah di sekeliling surga, di sekitaran surga. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunyalahu fi wasatiha. Barang siapa meninggalkan debat sementara dia di pihak yang benar, maka dibangunkan untuknya istana di tengah surga. Wa man hassana khuluqahu bunyalahu fi a'laha. Dan barang siapa membaguskan akhlaknya, maka dibangunkan untuknya istana di atas surga. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dan lafaz ini milik Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Hadis ini hasan li ghairihi. Masya Allah ya, ini utamaan yang akan didapatkan bagi siapa saja yang meninggalkan berdebat, dalam artian debat kusir, debat yang tidak bermanfaat, debat hanya untuk menang kalah, hanya untuk mempertahankan syahwat hawa nafsunya. Hadis berikutnya dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'lal jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa tarakal kadzib wa in kana mazihan wa hassana khuluqahu. Ana za'im, aku, kata Rasul, menjamin bibaitin, rumah atau istana di sekeliling surga, fi rabadil jannah, di sekeliling surga, wa bibaitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah-tengah surga, wa bibaitin fi a'lal jannah, dan rumah di atas surga. Untuk siapa? Liman tarokal mira, bagi orang yang meninggalkan berdebat, walaupun wa in kana muhiqqan, dia berada di pihak yang benar. Wa tarakal kadzib, dan bagi orang yang meninggalkan berdusta, wa in kana mazihan, walaupun bercanda atau guyon. Nah, guyon pun harus jujur. Wa hassana khuluqahu, dan bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis ini hasan li ghairihi. Sama, hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia benar. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kunna julusan inda babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natadzakar. Kami pernah duduk, ya, berbincang-bincang di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang zi'u hadza bi ayatin, ini mencomot ayat. Jadi ada yang mengutip ayat, ya. Kemudian wa yang zi'u hadza bi ayatin, ya, mengutip ayat lagi. Ingin berdebat, ya. Jadi saling berdebat mengeluarkan ayat-ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi keluar menemui kami. Kemudian ka'annama yufqa'u fi wajhihi habbur rumman. Kemudian di roman wajah Nabi, di wajah Nabi itu terlihat, ya, merah seperti delima, biji delima yang dibelah, yakni tampak merah, alias murka Nabi itu, enggak senang. Faqala, lantas Nabi bersabda, ya haula, wahai orang-orang, bihadza bu'istum, apakah dengan ini kalian diutus? Am bihadza umirtum, ataukah dengan ini kalian diperintahkan? Ya. Jadi Nabi tidak menyukai perdebatan di antara para sahabat tadi, yang mengambil ayat, ya, satunya mengambil ayat, ya, disampaikan, ya. La tarji'u ba'di kuffaron,
Janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis ini sahih li ghairihi, rawahu At-Tabrani. Lihat, gara-gara berdebat bisa terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Sedangkan membunuh sesama kaum muslimin bukan disebabkan alasan yang hak, ya, seperti bukan karena zina muhson, ya, bukan karena kisos, ya, bukan karena murtad, ya. Itu kan bagian dari kekufuran, bagian dari kekufuran. Dan itu bisa jadi diawali dari perdebatan, dari miro, dari jidal, dari adu argumen. Sekali lagi kebenaran itu jelas, maka nggak perlu kita perdebatkan lagi. Hadis berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah petunjuk yang mereka pegang teguh, melainkan karena mereka diberi jadal, yaitu hobi berdebat. Hobi berdebat. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat ma darabuhu laka illa jadalah. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Az-Zukhruf ayat 57. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijali ilallah al-aladul khasim." Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras mendebat lagi membantah. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang terakhir dari kitab ini tentang bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Al-mira'u fil Qur'an kufrun." Berdebat karena keraguan di dalam Al-Qur'an adalah kekufuran. Adalah kekufuran. Hadis ini hasan sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, berdebat yang dimaksud di sini adalah perdebatan dalam rangka untuk menang kalah atau menjatuhkan semata-mata argumen lawan, bukan untuk dalam rangka mencari hidayah atau menegakkan hujah yang hak, ya. Hukum asal berdebat tidak dilarang dalam agama selama kita memperhatikan etika dalam berdebat dan tujuan kita berdebat. Jadi berdebat itu ada yang tercela, ada yang terpuji, ya. Perdebatan yang tercela yaitu semua perdebatan dengan kebatilan atau berdebat tentang kebenaran setelah jelasnya kebenaran, atau perdebatan dalam perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang yang berdebat, ya. Podo-podo gak ngerti debat, ya. Nah, ini gak ketemu nanti ujung-ujungnya gasaan ini, ya, ujung-ujungnya ya otot, ya, sama okol, ya, gitu. Bukan menggunakan akal lagi, tapi menggunakan okol, ya, gasaan. Podo-podo gak ngerti debat, ya, kan, ya. Nah, ini bahaya. Atau perdebatan dalam perkara mutasyabih, perkara yang memang samar, memang Allah jadikan ayat-ayat yang samar, misalnya ayat tentang mutasyabih yang tidak tegas, tidak muhkam, ya. Mungkin berdebat tentang arti dari Yasin, berdebat, ya, sampai sepanjang malam. Yasin itu nama Nabi, bukan Yasin itu begini, Yasin itu begini, macam-macam. Nah, ini juga nggak tepat, ya, nggak boleh dalam syariat. Maka debat-debat seperti ini hukumnya tercela. Adapun yang kedua, perdebatan yang terpuji, ya, perdebatan yang terpuji, yaitu berdebat untuk menampakkan kebenaran dan menjelaskan kebenaran
yang dilakukan oleh orang alim. Ingat, orang yang berilmu dengan niat yang baik dan ya konsisten dengan adab-adab syar'i. Adab-adab syar'i ketika berdebat. Nah, maka perdebatan seperti ini terpuji. Seperti Ibnu Taimiyah berdebat dengan tokoh ya tarekat di masa hidupnya, dengan tokoh sufi di masa hidupnya ya. Walaupun beliau bolak-balik dipenjara oleh musuh-musuhnya. Nah, Nabi kalau nggak salah 8 kali beliau itu keluar masuk penjara oleh musuh-musuhnya dari kalangan tarekat, dari kalangan sufi. Nah, debat seperti ini terpuji sebab Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izah, dan dengan pelajaran al-hasanah yang baik, wajadilhum, dan bantahlah mereka billati hiya ahsan, dengan bantahan yang baik, dengan cara yang baik. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Dengan ahli kitab aja harus punya etika ketika berdebat, apalagi dengan saudara muslim. Ketika lawan debat itu nanti mengucapkan ungkapan yang kotor, kita nggak boleh melawan dengan ungkapan yang kotor juga ya. Kita nggak boleh mengikuti syahwat dan nafsu ketika berdebat. Nanti saya sampaikan adab-adabnya yang disebutkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Faqih wal Mutafaqih. Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 32, qalu ya Nuh, mereka berkata, ya Nuh, qad jadaltana, ya, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, fa aksarta jidalana, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, fa'tina bima ta'iduna, wis sekarang cukup, coba kamu datangkan apa yang selama ini kamu janjikan kepada kami, in kunta minas shadiqin, jika kamu benar-benar termasuk orang-orang yang jujur. Nah, ternyata Nabi Nuh juga berdebat, tapi dalam rangka ya debat yang terpuji, seperti debatnya Nabi Ibrahim dengan raja di masa itu, Raja Namrud ya, contohnya ya, Nabi Ibrahim juga berdebat tentang hakikat dari Rob yang disembah Nabi Ibrahim ya. Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan ya. Lalu rajanya saya juga bisa kalau seperti itu, dipanggil ya, panggil apa itu tawanan ya yang akan dilepas. Nah ini tak lepas, hidup toh, dipanggil tawanan lagi, dibunuh, nah, mati toh, gitu ya, masuk. Kemudian kata Nabi Ibrahim, nah sekarang coba dengarkan ya, Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur ya, dan menenggelamkan di barat. Sekarang coba sampean terbitkan matahari dari barat. Nah, nggak bisa ya, nggak bisa, terdiam. Nah begitu. Nah, ini debat-debat yang diizinkan dalam syariat. Nah, termasuk perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam kitab yang sahih, kan begitu. Sehingga ketika kita terpaksa berdebat ya, maka hendaknya yang pertama kita berilmu dulu, kita punya ilmu tentang masalah yang kita perdebatkan, supaya nanti nggak keluar dari jalur situ. Yang kedua, niatnya harus baik ya, betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul untuk mendapatkan kebenaran. Bisa jadi kita mendapat kebenaran melalui lawan debat kita, atau lawan debat kita ditolong oleh Allah mendapat kebenaran melalui kita.
Kalau niat kita benar. Kemudian ketika mutaba'ah, ya, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat tentunya adab dalam perdebatan. Nah, ini penting. Apa adab dalam perdebatan? Ya, di antara adab dalam perdebatan disebutkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, ya. Disebutkan oleh beliau menyebutkan nukilan tentang adab-adab berdebat. Yang bagi lil mujadil, wajib harus bagi orang yang berdebat, ayyuqaddima ala jidalihi taqwallahi ta'ala. Ini yang pertama, adabnya wajib bagi orang yang berdebat untuk mengutamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Allah juga berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Surah An-Nahl 128, yang tadi fattaqullaha mastata'tum surah At-Taghabun ayat 16. Ini yang pertama. Adab pertama bertakwa. Yang kedua, wa yukhallisun niyyah fi jidalihi. Nah, ini dia. Yang kedua adalah mengikhlaskan niat dalam perdebatannya. Jadi semata-mata hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharap wajah Allah. Kemudian tujuan yang ia harapkan adalah, kata Imam Al-Baghdadi, wal yakun qastuhu fi nadharihi idahul haq. Ya, itu dia. Jadi di antara tujuan dia berdebat adalah idahul haq, untuk tujuan menjelaskan kebenaran. Nah, menjelaskan kebenaran, betul-betul menunjukkan kebenaran. Ini loh kebenaran, ini dalilnya. Nah, begitu. Dan untuk mengokohkan kebenaran, mengokohkan kebenaran tanpa harus mengalahkan lawan debatnya. Nah, ini dia penting ini. Jadi jangan sampai ketika debat, mari tak kalah ke ben isin dan sebagainya. Enggak boleh seperti itu. Jadi betul-betul murni untuk dakwah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i pernah berpesan tentang masalah ini, yang artinya, aku tidak pernah berbicara kepada seorang pun melainkan aku berharap agar ia ditetapkan dan ditolong dalam kebenaran, serta menjadikan pembicaraanku tadi sebagai petunjuk dan bimbingan Allah kepadanya. Masya Allah, ya, luar biasa ini. Makallamtu ahadan qattun illa ahbabtu aywafiqa wasaddada wa yu'an, ya, masya Allah, ya. Jadi betul-betul ikhlas dalam berdebat, seperti pesan Imam Asy-Syafi'i. Tidak ingin mempermalu lawan, tidak ingin menjatuhkan lawan, ya. Dan kata Imam Syafi'i, aku tidak peduli saat berbicara kepada seseorang, apakah Allah akan memberikan kebenaran melalui lisanku atau lisan orang lain. Nah, begitu. Bisa jadi ya, terkadang melalui debat yang tadi kita sampaikan dia dapat hidayah. Kadang orang lain yang ngasih solusi hidayah. Nah, ya. Lalu kata Imam Syafi'i, hendaknya orang yang berdebat itu melandasi semua tindakannya di atas nasihat kepada agama Allah
dan kepada orang yang didebatnya. Tidak lain karena ia yang kita debat adalah saudara seagama, dan juga menasehati merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi seluruh kaum muslimin. Nah, begitu pesan dari Imam Syafi'i. Jadi jangan lupa jiwa lemah lembut dan kasih sayang serta menginginkan kebaikan bagi saudara kita, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Dan juga sabda Nabi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kemudian Imam Al-Baghdadi melanjutkan membawakan nukilan asar an Jarir bin Abdullah yaqul bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasihah likulli muslim. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Nah, maka harus kita lemah lembut betul. Ya. Enggak boleh ancam mengancam. Ya, awas kon. Awas. Sampai nganu nge titenono, enggak boleh seperti itu. Apalagi bawa pasukan ya. Nah, enggak boleh. Harus betul-betul ikhlas. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, bersumpah, tidaklah, demi Allah kata Imam Syafi'i, tidaklah aku mendebat seseorang kecuali dalam rangka nasihat. Nah, jadi murni nasihat. Dan berkata yang lain, aku telah mendengar Imam Syafi'i berkata, demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang dengan berharap agar ia jatuh dalam kesalahan. Enggak. Tapi beliau ingin orang itu selamat, mendapat hidayah. Masya Allah. Ini harus kita jaga. Nah, berikutnya ada berdebat, kata Imam Al-Baghdadi. Wa yastash'uru fi majlisihi al-waqar. Ya. Wa yusta'malul huda. Hendaknya orang yang berdebat itu memiliki wibawa, menggunakan petunjuk. Jadi ketika ngomong harus pakai dalil, nggak boleh menyerang pribadi, fisik dan sebagainya, membawa keluarga dan sebagainya, nggak boleh. Jadi harus menggunakan petunjuk. Kemudian wahusnu sumti, dan berperilaku yang baik, berperilaku yang baik, watulusum, dan tidak banyak bicara, illa indal hajah, kecuali bila diperlukan. Nah, jadi ada etikanya. Jadi harus baik, menjadi pendengar yang baik. Kemudian kata beliau, apabila ia mendapati dalam perdebatan itu kalimat yang tidak menyenangkan dari lawan debatnya, dia tidak boleh membalas dengan yang sama, tapi abaikan saja, nggak usah dimasukkan dalam hati. Kenapa? Sebab Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk dengan yang lebih baik. Kemudian juga ada ayat, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, maka ucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Nah, dan memaafkan lebih diutamakan. Nah, begitu. Dan masih panjang ini adab-adabnya. Kemudian gunakan bahasa yang jelas, ringkas, padat, jelas. Kemudian jangan meninggikan suara. Jangan meninggikan suara. Nah, begitu. Jangan terpancing emosinya. Juga jangan terlalu merendahkan suara. Jadi pertengahan. Nah, begitu. Ya, itu dulu ya. Kita lanjutkan akan datang. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.